Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RR Instan. Bisa dibilang ini video pertama aku lagi setelah 1 tahun vakum dari per-YouTubean ya. Tapi kali ini aku bener-bener comeback cuy. Siapa di sini yang rindu? Oke. Jadi di video kali ini aku akan membahas anime yang cukup viral beberapa waktu yang lalu. Ya kalian bisa tahu juga karena lagi aku tayangin previewnya sekarang. Ya, apalagi kalau bukan Solo Leveling. Aku rasa nggak perlu panjang lebar tentang deskripsi anime ini karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan telinga kalian, perhatikan baik-baik dan cerita pun dimulai. Awal mula cerita pada anime ini dikisahkan bahwa belasan tahun sebelum timeline cerita utama dimulai, telah muncul sebuah gerbang atau gate yang terhubung dengan dimensi lain. Orang-orang mulai menyebut lingkungan dalam gate itu sebagai dungeon, mirip-mirip dengan istilah di dalam game MMORPG ya. Karena di dalam gate itu banyak banget monster yang gak bisa dikalahin pakai senjata biasa. Nah, ibarat kata semua penyakit ada obatnya. Bertepatan dengan muncul gate itu, ada segelintir orang yang dianugerahi kekuatan khusus buat bisa ngalahin para monster penghuni gate tersebut. Orang-orang itu biasa disebut sebagai hunter. Urutannya dari yang paling kuat adalah rank S ke rank A, terus sampai ke yang paling lemah yaitu rank E. Kekuatan serta rank mereka ditentuin dari awal mereka dianugerahi kekuatan kayak gitu, lewat alat pengukur mana. Dijelaskan pula kalau rank E itu nggak bakal bisa berubah karena udah bawaan dari sononya. Jadi mau usaha gimana pun, si hunter ini nggak bakal bisa naik rank. Ya biar mudah dipahami aja lah ya, kayak lu yang stuck di Epical Glory. Oke, kembali lagi ke cerita. Cerita diawali dengan narasi kejadian 3 tahun lalu di sebuah pulau yang sedang diserang oleh monster semut rang-rang titan. Banyak sekumpulan orang yang disebut-sebut sebagai hunter bertarung melawan semut tersebut. Keputusasaan melanda segerombolan NPC. Namun tiba-tiba seperti kata pepatah, pahlawan tuh datangnya belakangan. Mereka semua digendong oleh partian lain yang terdiri dari hunter berrank S alias high rank. Ya begitulah cerita di menit-menit pertama. Timeline cerita balik lagi ke garis waktu pada masa 3 tahun setelah peristiwa penyerangan semut rang-rang badak. Adegan memfokuskan pada 2 orang bapak-bapak yang sedang ngomongin penaklukan gate atau biasa disebut dengan raid. Memang, apa aja yang didapat dalam gate itu, contohnya batu sihir, punya nilai jual yang tinggi. Jadi itulah kebanyakan alasan para hunter ini mau jadi hunter, ya karena bisa dapat duit banyak dalam sekali kerja. Nah, di tengah obrolan bapak-bapak yang lagi ngomongin ini, datanglah MC kita yang ternyata udah terkenal sejak awal, tapi ke arah yang negatif. Dia, Sung Jinwoo, dapat gelar senjata terlemah manusia, karena memang lemah banget. Udah ranknya cuman E, naklukin dungeon yang rank E juga masih harus dirawat inap berminggu-minggu di rumah sakit. Jadi karena pamornya kayak gitu, ya Sung Jinwoo ini dapat gelar yang begitu deh. Namun seperti kebanyakan hunter lain, Jinwoo jadi hunter juga karena menurut dia itu jalan yang paling cepat buat dapat duit banyak. Walaupun dia lemah dan gak punya equipment yang mendukung, tapi intinya dia tetap ingin jadi hunter dan pengen dapat duit banyak gitulah. Singkat cerita, akhirnya Sung Jinwoo gabung dengan partian 2 bapak-bapak tadi yang bernama Pak Kim dan Pak Park, serta satu cewek cantik yang perhatian banget sama si Jinwoo, namanya Johi. Pas udah masuk, kita langsung dikasih bukti bahwa julukan yang dikasih orang-orang buat si Jinwoo itu emang bener. Jinwoo kena tusuk sama goblin yang katanya musuh paling lemah. Johi yang udah kayak kesel banget sama si Jinwoo ini, yang cuma bisa ngelukain dan ngebahayain diri buat jadi hunter, malah maksa Jinwoo buat pensi dini aja deh. Ya buat apa juga coy, lo cari duit tapi mati juga ujung-ujungnya. Nah gitulah mungkin pikirannya si Johi ini. Tapi Jinwoo gak mau dong, orang dia MC-nya. Jadi dengan keadaan luka parah kayak gitu, sambil disembuhin sama si Johi, mereka berdua cuma bisa ngeliat anggota partiannya yang lain lagi mengutin batu sihir dari monster-monster yang udah dikalahin. Si Jinwoo cuma bisa dapat 1 karena cuma 1 monster yang dia kalahin. Dengan perasaan kecewa tapi pasrah, Jinwoo mau gak mau ya terima kenyataan itu. Setelah itu, semua anggota partian dungeon Jinwoo pada heran. Kok gate-nya gak ngeluarin pintu keluar setelah mereka berhasil numbangin bos dungeon? Padahal emang gitu konsepnya. Tapi salah satu member menemukan sebuah terowongan atau mungkin goa
Spekulasi dari mereka adalah itu arah ke dungeon yang lain, bisa dibilang dungeon dalam dungeon. Nggak pernah terjadi, tapi sempat ada pembahasan mengenai itu sebelumnya, dan sekarang mereka alami sendiri. Ngelihat ada kemungkinan bahaya, ketua partian yang bernama Song juga udah ngasih tahu anggotanya kalau nerusin perjalanan mereka itu bakal menjadi sebuah bahaya, dan nyaranin juga buat nunggu bantuan dari pihak asosiasi Hunter. Namun karena ada perbedaan pendapat, akhirnya voting lah mereka, dan yang menang adalah yang milih buat lanjutin, termasuk Jinwo. Alasannya, ya karena pendapatannya masih kurang, butuh duit lagi, padahal udah kayak gitu ya bentukannya. Ya udah, setelah itu mereka pun nerusin perjalanan yang ujungnya mengarahkan mereka semua ke bangunan yang isinya banyak patung-patung aneh yang gede-gede banget. Awalnya mereka kagum dan terpesona dengan itu semua. Namun setelah Song membaca sebuah tulisan yang berada di salah satu patung yang bertuliskan aturan kuil Kartenon, seketika pintu raksasa dari ruangan itu pun tertutup sendiri. Mereka semua panik. Salah satu dari mereka mencoba untuk pulang, tapi malah kena sabet pakai kapak yang dipegang sama patung penjaga pintu. Dari situlah awal pembantaian dimulai. Semua orang panik. Namun Song dan Jinwo mencoba untuk mencari solusi agar bisa lolos dari malapetaka yang mereka sendiri nggak tahu itu apa. Jinwo menganalisa peraturan yang tertulis di salah satu patung itu dan mencoba untuk mencari maksudnya. Mulai dari sembah dewa, Jinwo meminta yang masih hidup untuk tunduk dan sujud menyembah patung yang paling gede. Setelah mereka semua sujud, tiba-tiba patung yang lagi disembah itu pun nyengir. Ya, adegan ini yang kalau sering kalian lihat, sering banget dijadiin sebagai meme ya guys ya. Nah lanjut, setelah semuanya mengikuti instruksi Jinwo, patung itu sementara diam dan gak melancarkan sebuah serangan. Baru aja mereka kegirangan karena udah gak diserang lagi, patung yang paling gede itu tiba-tiba bergerak, berdiri dari kursi tempat dia duduk. Nampaknya mereka semua harus melakukan apa yang tertulis di peraturan itu lagi, yaitu peraturan nomor 2 yang berbunyi memuji dewa. Lagi-lagi di sini Jinwo yang berpikir. Jinwo nyuruh mereka semua untuk berlari ke arah patung yang memegang alat musik. Beberapa dari mereka tewas seketika. Hanya tersisa 6 orang lagi. Mereka yang tersisa mencoba melakukan apa yang disuruh Jinwo dan berhasil selamat. Hanya saja Jinwo nggak bisa, karena satu patung untuk satu orang, sementara dia barengan sama Johi. Alhasil Jinwo berlari ke arah patung yang lain. Tapi walaupun selamat, kakinya udah putus sebelah karena kepijak sama patung yang nyengir itu tadi. Ngelihat itu, Johi berusaha untuk nyembuhin kembali Jinwo, tapi sia-sia. Kini tersisa satu peraturan lagi, sesuai dengan apa yang tertulis, yaitu percaya pada dewa. Namun di tengah keputusasaan itu, Kim malah nyalahin Song, karena dialah yang katanya udah ngambil keputusan yang salah, makanya mereka semua dibantai sama patung raksasa. Waktu lagi nyalahin Song, tiba-tiba muncul altar yang mirip kayak tempat untuk numbalin seseorang. Pas banget timingnya. Karena tadi Song yang udah disalahin, ditambah lagi Song juga sadar diri, dia maju ke altar itu, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Hanya muncul satu api merah. Jinwo berpikir lagi jika solusinya bukan numbalin salah satu dari mereka, melainkan mereka semua harus berdiri di altar tersebut sampai waktu yang udah ditentukan. Tapi beberapa dari mereka udah kena mental, gara-gara patung yang megang senjata pada mendekat dan mereka semua harus diem dan gak boleh ngalihin pandangan dari patung-patung itu. Kalau enggak patungnya bakal bergerak. Mirip kayak game yang ada di Squid Game ya, yang ini. Nah ditambah lagi pintu gerbang keluarnya udah kebuka, jadi ya mereka kabur. Tinggal Jinwo, Song, dan Johi yang di dalam altar itu. Nah karena keadaannya udah beda, yang tadinya mereka bisa natap satu orang satu patung biar gak gerak itu patungnya, tapi mereka pada kabur. Ya jadinya si patung-patung itu pada bebas bergerak, mendekat perlahan ke arah mereka bertiga. Jinwo pun mengambil keputusan bahwa dialah yang harus tinggal dan dikorbanin karena dia udah gak bisa jalan kabur, sementara Song dan Johi yang harus selamat. Kemudian pemulihan terhadap Jinwo yang sekarat pun dimulai. Jinwo ditusuk, ditebas, dibanting sama patung-patung itu. Kekesalan dan penyesalan pun Jinwo rasakan karena kenapa dia yang harus berkorban. Kenapa dia harus sok-sokan jadi pahlawan padahal tujuan dia jadi hunter buat dapat duit banyak untuk berobat ibunya yang lagi kena penyakit turu abadi dan harus dirawat di rumah sakit. Kenapa dia bakal mati sebagai orang yang selalu dipandang lemah sama orang lain. Intinya nyesel lah si Jinwo ini dan berharap kalau aja dia dikasih kesempatan sekali lagi.
Nah, di ujung nasibnya, durasi awal yang seharusnya mereka semua tadi ada di altar itu perlahan mulai habis. Saat hendak dikasih serangan penghabisan, tiba-tiba muncul notifikasi mirip-mirip dalam game yang mengatakan apakah si Jinwo ini mau jadi player. Kalau enggak, dia bakal mati. Antara sadar dan gak sadar, si Jinwo ngeiyain tawaran itu. Di adegan selanjutnya, Jinwo tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit dengan keadaan utuh. Tangan dan kakinya tumbuh lagi. Tentu aja dia kaget dan ngira itu mimpi. Waktu dia lagi kebingungan gitu, tiba-tiba ada 2 orang dari asosiasi hunter yang datang dengan tujuan mencari informasi tentang kejadian di dungeon ganda yang udah menimpa Jinwo dan 12 rekannya itu. Manajer dari asosiasi hunter yang bernama Jinchul juga mencurigai kalau Jinwo ini mengalami kebangkitan kedua yang mana dikatakan bakal bisa ngerubah skala kekuatan hunter tersebut ke arah yang lebih gede lagi. Tentu aja si Jinwo yang udah kegirangan karena dia nganggap kalau dia bakal paling enggak jadi rank A. Tapi ternyata hasil dari pengecekan mana menunjukkan kalau dirinya nggak ngalamin perubahan apa-apa. Tapi daripada pusing mikirin harapan palsu, Jinwo lebih penasaran sama notifikasi kayak yang ada di game. Ditambah lagi dia disebut sebagai player. Mirip banget emang sama istilah yang ada di game kan. Dia juga heran apa cuman dia yang bisa ngelihat itu. Dan emang cuman dia yang bisa lihat. Bahkan adiknya sendiri yang nggak bisa lihat. Untuk awalan, Jinwo dapat sebuah notif untuk menyelesaikan misi harian dengan durasi pengerjaan yang udah ditentuin dan bakal kena hukuman kalau nggak dikerjain. Tapi nggak dipeduliin dia karena masih nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan dia lebih milih buat istirahat aja karena masih capek. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Jinwo kebangun karena dia ngerasa kayak gempa gitu. Yang padahal itu proses perpindahan ke dimensi lain yang udah disetting sama kayak di dalam notif. Alasan Jinwo berpindah ke dimensi itu adalah karena itu bentuk hukuman dari nggak selesainya misi harian yang udah dikasih. Jinwo harus bertahan hidup dari serangan monster kelabang selama 4 jam di daerah gurun pasir. Ya namanya MC ya, mau gimana pun tantangan di awal cerita nggak mungkin mati kan ya. Ya karena privilege sebagai MC lah, Jinwo yang masih lemah mampu bertahan dan kembali ke kamarnya di rumah sakit. Karena kejadian itu, Jinwo sadar kalau dia nggak bisa nyuekin misi harian lagi atau bakal kena hukum. Misi harian itu dikerjakannya ketika masih dirawat di rumah sakit yang jelas aja ngebuat perawat di sana heran. Kok orang sakit malah lari, push up, sit up dan segala macam. Ya jelas aja mereka nggak tahu kalau Jinwo ngelakuin itu untuk nyelesain misi hariannya. Nah waktu setiap dia kelar nyelesain misi harian, Jinwo dapat sebuah hadiah yang acak. Pada waktu itu dia dapat sebuah kunci untuk login ke sebuah instant dungeon buatan sistem. Bagi Jinwo yang sekarang haus akan kekuatan, tentu aja itu jadi sebuah penawaran yang menggiurkan. Setelah membulatkan tekad, Jinwo pun menggunakan kunci tersebut dan membuka sebuah dungeon yang dikhususkan memang untuk dirinya. Singkat cerita, Jinwo bertemu musuh yang kuat. Monster-monster yang mungkin ada di dungeon rank D atau C, rank yang lebih tinggi dari dia dulu. Tapi sekarang Jinwo udah tambah kuat. Walaupun awalnya kesusahan, tapi Jinwo terus mengalahkan monster-monster kuat itu dengan kekuatannya sendiri dan terus naik level, mengalami kenaikan power juga, serta perubahan mental. Itu semua berkat rasa trauma terhadap patung Titan yang waktu itu. Jinwo merasa nggak ada yang perlu ditakutin lagi, karena dia udah pernah mati sekali. Dan motivasi dia juga bertambah untuk menjadi hunter yang kuat agar bisa menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Singkat cerita, Jinwo akhirnya bisa keluar dari dungeon itu setelah mengalahkan bosnya yaitu monster ular Garaga. Pas di luar ternyata ada sebuah insiden dungeon break yang mana itu muncul gara-gara nggak ada hunter yang nyelesain dungeon tersebut setelah kemunculan gerbangnya. Jadi monster-monster yang ada di dalam dungeon pun merangkak keluar. Akhirnya cuman hunter yang lagi nggak ada job doang yang bisa nahan para monster yang keluar. Termasuklah si Johe, temannya Jinwo yang masih trauma sama kejadian di dungeon ganda. Karena masih trauma, si Johe nggak bisa kerja dengan benar waktu ngelawan bos dungeon yang ikut keluar. Akhirnya dianggap beban. Waktu itu juga si Jinwo udah bisa ngerasain kekuatan dari bos dungeon. Buru-buru buat datang ke lokasi. Melihat hunter-hunter yang lain serta Johe kesulitan buat ngalahin bosnya, Jinwo berniat memberi sedikit bantuan dengan cara melempar pedang dia yang rusak ketika melawan monster ular Garaga di instant dungeon. Nggak disangka-sangka, kekuatan lemparan pedang rusak milik Jinwo berhasil menggoyahkan pertahanan bos dungeon yang dari tadi nggak tembus-tembus juga. Nah berkat bantuan misterius dari Jinwo, akhirnya partian dadakan Johe dan hunter yang lain bisa ngalahin itu monster.
Jinwoo ngerasa kalau itu cuma karena monsternya udah kecapean, padahal mah dianya yang udah tambah kuat. Setelah kejadian itu, Jinwoo kembali mengerjakan misi-misi hariannya di rumah sakit. Jinwoo sendiri nggak sadar kalau dia udah mulai bertambah kuat secara fisik. Badannya udah nggak lemas lagi. Sekarang udah jadi roti sobek yang bikin mbak-mbak perawat di situ pada naksir dia. Setting berubah, Jinwoo udah boleh pulang dan adiknya juga baru sadar kalau si Jinwoo ini udah mulai berkembang akibat dia ngikutin apa yang disuruh sama sistem. Ya tapi itu nggak ngubah kenyataan kalau dia harus tetap kerja jadi hunter biar bisa nyari duit. Dia juga punya masalah baru, yaitu dia ngerasa nggak bisa nunjukin perubahan kekuatan dia ke publik karena bakal nimbulin banyak masalah. Kadang gerem juga nggak sih ada MC yang mikir gini, tapi ya udah deh. Oke, balik lagi ke cerita. Jinwoo pun ikut tawaran masuk ke sebuah dungeon rank C sebagai pembawa barang dan pelengkap sebuah partian yang kurang member. Partian yang dipimpin sama Dongsuk itu cuma terdiri dari 6 orang, sementara butuh 8 orang sebagai syarat buat masuk ke dungeon itu. Jadi Jinwoo nggak sendirian. Ada satu orang lagi yang ikut, dia adalah Jinho, anak Orkai yang punya rank D. Ngelihat itu semua, Jinwoo udah mulai curiga sama tuh partian. Masa mau nyelesain dungeon rank C yang tergolong berat nggak butuh healer sih? Ditambah lagi banyak banget persyaratan mengenai bagi hasil dari dungeon tersebut yang kayak nggak bener aja bagi Jinwoo. Tapi ya udah, dia tetap masuk juga sama mereka. Awalnya kayak masih biasa aja, tapi pas ngelihat batu kristal yang berjibun di deket area boss dungeon, mereka mulai berulah. Partian itu ninggalin Jinwoo dan Jinho di dalam dan mengurung mereka dengan memblokir jalan keluar. Mereka berharap Jinwoo dan Jinho mati dihajar sama bos dungeon. Tapi alangkah terkejutnya mereka ngelihat bos dungeon rank C bisa dikalahin sama hunter rank E dan rank D. Padahal mereka yang rank C aja nggak yakin bisa menang walaupun berenam. Ya padahal cuma Jinwoo aja sih yang ngalahin itu bos. Karena Jinho sendiri ketakutan sama Jinwoo gara-gara dengar berita kalau ada orang yang sengaja kelihatan lemah padahal aslinya kuat banget biar bisa bunuh orang lemah lainnya. Tapi ya udahlah. Dongsuk dan teman-temannya ganti rencana dan berniat bunuh Jinmo dan Jinho di dalam dungeon yang pasti gak bakal ada yang tahu, dengan tujuan memonopoli semua batu kristal yang ada serta hadiah ngalahin bos dungeon, ditambah pengen ngerampok peralatan tempur punya si Jinho yang kelihatannya mahal. Jinwo awalnya cuma pengen membela diri doang, tapi sistem nyuruh buat bunuh Dongsuk dan anggotanya. Jinwo juga sadar kalau dia gak bisa naif lagi setelah apa yang udah terjadi sama dia selama ini. Jinwoo pun mengikuti apa yang diminta sama sistem dan berhasil membunuh ke-6 orang yang sebenarnya ranknya lebih tinggi dari dia dengan mudah. Setelah kejadian itu, dungeon pun selesai. Mereka keluar dari sana dan langsung diinterogasi sama orang dari asosiasi hunter yang curiga kenapa cuma selamat 2 orang, mana ranknya lebih rendah lagi, sementara yang rank kuat malah pada mokat. Tapi berkat penampilan dari peralatannya Jinho, orang tersebut akhirnya nggak jadi curiga apa-apa sama kejadian yang ada di dalam dungeon. Akan tetapi berita mengenai kematian 6 rank kuat di sebuah dungeon biasa dan hanya menyisakan Jinwoo dan Jinho yang masih lemah akhirnya sampai ke telinga atasan asosiasi hunter yang bernama Jinchul. Jinchul pun akhirnya curiga lagi sama Jinwoo karena bisa selamat dari dungeon itu. Padahal si Dongsuk yang rank C dan abang dari hunter rank S aja mokat. Jangan-jangan emang benar Jinwoo mengalami kebangkitan kedua. Gitulah yang ada di pikiran si Jinchul. Sementara itu kondisi Jinwoo masih baik-baik aja. Dia baru sadar kalau dia udah ngebunuh orang. Jinwoo juga ngerasa kalau dia sedikit berubah dari dia yang dulu. Bukan dari segi kekuatan, karena itu udah jelas. Tapi dari segi kepribadian. Dia ngerasa kalau sisi kemanusiaan di dalam dirinya perlahan membias. Tapi ya udah, sekali lewat aja. Toh juga itu dia lakuin buat ngelindungin diri dia. Kalau nggak bunuh, ya dibunuh. Bak angin berbisik manis melewati daun telinga. Perhatian Jinwoo beralih kepada kemampuan-kemampuan yang ia peroleh dari sistem. Contohnya nggak bisa mabuk tuak lagi karena dapat skill penetralisir racun, bisa regen, kebal sama penyakit, dan kondisi-kondisi alami yang dialami sama manusia normal lain lah intinya. Enak banget ya coy, nggak perlu kerokan lagi kalau masuk angin nih. Beralih ke masalah lain, Jinwoo diajak COD-an di sebuah cafe sama Jinho, anak orka yang waktu itu juga jadi pelengkap partiannya Dongsuk. Jinho berniat menjadi guild master, orang yang punya guild atau clan grup besar gitulah. Salah satu syaratnya minimal harus udah nyelesain 20 dungeon. Kenapa Jinho pengen jadi guild master padahal masih rank D? Itu semua karena bisnis. Seperti yang udah aku ceritain di awal, semua item yang ada di dungeon punya nilai jual yang tinggi. Dan si Jinho ini anak dari pemilik perusahaan di anime ini. Jadi ya nyari untung gitulah.
supaya pebisnis juga bisa nyari untung lewat dungeon. Jinho nawarin 30 miliar buat 19 dungeon yang bakal mereka selesain. Tapi Jinwo nganggap itu nggak terlalu untung. Ditambah lagi dia nggak mau ngambil resiko bakal ketahuan tentang kekuatannya. Jadi Jinwo nolak tawaran Jinho. Setelah itu Jinwo ngelakuin rutinitasnya yang biasa sebagai player, yaitu nyelesain misi harian. Kali ini pun Jinwo dapat beberapa hadiah. Salah satunya adalah kunci yang bisa dipakai untuk masuk ke dungeon rank S yang bernama Kastil Iblis. Awalnya kagetlah si Jinwo, tapi setelah baca deskripsi dungeon yang hadiahnya ada item Elixir of Life yang bisa nyembuhin segala penyakit, Jinwo teringat sama mamanya dan mutusin buat pergi ke dungeon itu. Setelah masuk dungeon, Jinwo bertarung sekuat tenaga, mengalami luka berat dan hampir mati. Tapi berkat kekuatan regen dan beberapa item pemulih, tentu itu bukan akhir dari Jinwo. Dia berhasil mengalahkan Cerberus, sang penjaga dungeon Kastil Iblis, dan berhasil mendapatkan salah satu bahan untuk bikin Elixir of Life, obat untuk ibunya. Namun setelah dia mengalahkan Cerberus dengan penuh perjuangan, Jinwo sadar kalau dia masih belum cukup kuat untuk masuk ke Kastil Iblis dan milih buat masuk ke Kastil Iblisnya kalau udah lebih kuat dari dia yang sekarang. Setelah menimbang-nimbang, Jinwo pun memutuskan untuk menerima tawaran Jinho yang telah ditolaknya beberapa waktu yang lalu. Pertimbangan itu tentu aja karena dia masih harus terus naik level supaya bisa masuk ke dalam kastil neraka untuk ngumpulin bahan-bahan buat obat ibunya. Jinwo pun mengajukan syarat kepada Jinho kalau hanya mereka berdua lah yang harus nyelesain 19 dungeon itu dengan bantuan penggenap seperti yang dilakukan oleh Dongsuk. Ya karena sedikit pemahaman dari Jinwo, Jinho pun setuju. Kita bergeser sebentar ke arah beberapa karakter lain, yaitu ketua guild gede, yaitu Jong In Choi dan Baekhyun Ho. Mereka tengah membicarakan pembentukan guild oleh perusahaan Yeon. Ya, itu perusahaan bapaknya Jinho ya. Kelihatannya memang itu sesuatu yang viral di kalangan hunter lain, karena mereka melakukan perekrutan hunter rank S yang masih terdaftar sebagai anggota guild gede. Jadi ya mungkin itu bikin mereka kesel. Selain itu, kedua guild master itu juga membicarakan tentang kejadian di Pulau Jeju, pulau yang diserang monster-monster kuat pada awal episode. Sedikit info tambahan aja, arch Pulau Jeju ini merupakan salah satu arch yang ada di akhir-akhir chapter manganya. Jadi nggak mungkin dibahas di season 1 ya, yang cuma dapat 12 episode. Jadi sabar ya. Kalau kalian minta aku bikin part 2 dari anime ini, aku bakal tamatin semua cerita lanjutan dari season ini. Gimana? Komen ya. Oke, lanjut lagi ke cerita. Kita beralih ke MC kita lagi. Jinwo nggak bisa tinggal diem aja sambil nungguin urusan administrasi yang dilakuin si Jinho buat nyewa 19 dungeon. Jinwo masih haus akan kekuatan, jadi dia nerima misi untuk nyelesain dungeon rank D dengan beberapa anggota partiannya dulu ketika masuk ke dungeon ganda, yaitu Song, Kim, Johi, dan Kang, serta beberapa narapidana hunter yang dapat misi khusus dengan imbalan pengurangan masa tahanan. Mereka semua diawasi oleh seorang pengawas dari asosiasi hunter, Kang Tae-sik, seorang hunter rank B yang datang ke rumah sakit dengan Jinchul ketika Jinwo bangkit lagi. Tae-sik sebenarnya bukan ngawasin hunter biasa kayak Jinwo dan yang lain. Dia ngawasin napi itu biar gak berulah aja di dalam dungeon. Singkat cerita, mereka awalnya mampu mengalahkan beberapa monster, tapi mereka berdelapan terbagi menjadi 3 kelompok karena ada 3 jalan yang berbeda. Jinwo, Johi, dan Song satu grup. Kim dan Kang satu grup, sementara Tae-sik dan Napi itu satu grup. Mereka semua berada di jalan yang berbeda. Jalan terowongan yang dipilih Kim dan Kang malah mengarah ke rombongannya Tae-sik. Mereka berdua terkejut karena si Tae-sik udah ngebantai 3 orang Napi itu dengan sadis. Mereka bertanya kepada Tae-sik kenapa dia melakukan itu. Alasannya karena dia dibayar buat ngabisin itu Napi sama salah satu orang tua korban napi-napi itu. Ya itu sebenarnya cuman alibi, tapi nggak salah juga. Alasan sebenarnya si Tae-sik mau nerima tawaran itu adalah karena dia psikopat coy. Dia suka ngebunuh orang lemah. Alhasil karena Kim dan Kang ngelihat perbuatan Tae-sik itu, dia juga ngebunuh mereka berdua supaya nggak bisa jadi saksi. Saat Tae-sik menyerang Kim dan Kang, maksudnya Kang, rombongan Jinwo mendengar teriakan mereka berdua dan berlari ke arah teriakan itu, tapi udah terlambat. Kang udah mokat, sementara Kim sekarat dengan luka siksaan. Jinwo yang sebenarnya dendam sama mereka berdua nggak pengen Kim dan Kang mati karena masih pengen nyimpen dendam. Tapi ya apa yang mau dibuat, nyawa udah di ujung tanduk. Dengan rasa penyesalan teramat dalam, Kim pun meminta maaf atas perbuatannya dulu.
yang jadiin Jinwo sebagai tumbal proyek dungeon ganda. すまなかった。本心だ。 Tapi nggak ada lagi waktu buat sedih-sedihan. Si Tae-sik yang udah ngintai mereka bertiga dari atas melancarkan sebuah serangan kepada Johi yang punya job healer supaya nggak bisa nyembuhin luka-luka mereka nanti. Tapi si Jinwo berhasil nangkis serangan Tae-sik. Tentu aja itu ngebuat yang lain kaget. Masa rank E bisa nangkis serangan rank B? Ya bisa lah. Secara ini kan MC cuy, beda dong sama NPC ya. Jadi ya udah, singkat cerita aja, walaupun kelihatan imbang di awal, Jinwo yang setiap saat selalu naik level kalau lagi gelut itu akhirnya bisa ngalahin si Tae-sik. Kemudian Jinwo akhirnya solo leveling itu dungeon dan nyuruh Johi sama Song buat nunggu di situ aja. Setelah mereka keluar, mereka bertiga langsung diinterogasi sama Jinchul, atasannya si Tae-sik di asosiasi Hunter. Jinchul yang udah tahu kalau Tae-sik berulah juga nanyain kebenaran tentang kejadian itu dan bertanya siapa yang berhasil ngalahin Tae-sik. Awalnya Jinwo mau ngaku karena nggak ada pilihan lain. Tapi Song tiba-tiba bilang kalau dialah yang ngalahin si Tae-sik. Song lihat Jinwo memang punya alasan sendiri kenapa dia nggak mau spill kalau dia kuat, makanya Song ngaku-ngaku. Tentu aja Jinchul awalnya ragu karena Song cuman rank C dan agak sulit diterima kalau bisa ngalahin Tae-sik yang rank B sendirian. Tapi Song beralasan kalau dia dibantu sama Johi yang seorang healer. Setelah mendengar itu, Jinchul bisa nerima alasannya Song dengan sejuta pertanyaan yang ngeganjal di hatinya. Setelah kejadian itu, Johi mengatakan pada Jinwo kalau dia pengen hidup damai jadi orang biasa aja dan pensiun dini sebagai hunter. Selain itu, Jinchul juga menemui Jinwo untuk ngasih peringatan kalau adiknya Dongsuk yang bernama Dongsu, seorang hunter rank S, akan mengincar Jinwo dan Jinho gara-gara insiden kematiannya si Dongsuk. Jinchul bilang hukum gak berlaku sama rank S, jadi nyuruh Jinwo buat pergi aja dari Korea buat survive dari teror Dongsu. Tapi Jinwo malah nganggap itu sebagai tantangan lagi dan jadiin sebagai motivasi serta alasan kenapa dia harus lebih kuat, yaitu buat menang kalau dia beneran duel sama Dongsu dan juga buat ngelindungin adik dan ibunya. Kita lanjut ke beberapa hari setelah kejadian itu. Jinwo dan Jinho akhirnya berangkat untuk menyelesaikan 19 dungeon yang udah di booking sama Jinho. Mereka mengajak beberapa orang hunter rank E yang sebenarnya memang gak bisa buat diajak tempur. Tapi itu bukan masalah, karena mereka semua cuma jadi pelengkap doang dengan bayaran yang gede coy. Enak banget coy, aku juga mau dong. Oke, fokus. Awalnya para karakter NPC pelengkap dan beban ini ngeraguin Jinwo dan Jinho. Tapi ternyata mereka berdua bisa nyelesain dungeon rank C lebih cepat dari partian 8 orang hunter rank C. Dan karena itulah akhirnya semuanya manut-manut aja. Jinwo dan Jinho pun masuk berdua ke dungeon-dungeon berikutnya. Jinwo terus mendapatkan skill-skill baru dan bertambah level setiap dia berhasil ngalahin musuh, hingga sebuah notifikasi dari sistem muncul tentang pergantian job. Istilah ini sebenarnya sering ada di beberapa game MMORPG. Nah, jadi si Jinwo ini dapat misi khusus sebelum dia bisa milih job atau role dia sebagai player. Setelah 16 dungeon selesai, Jinwo berniat untuk libur dulu karena pengen nyelesain misi ganti job itu. Ya, sebagai bos yang nurut sama bawahan, Jinho pun ngeiyain permintaannya Jinwo. Saat mau pulang, Jinwo disamperin sama An Sangmin, manajer dari guild gede yang namanya Macan Putih. Alasan Sangmin datangin Jinwo juga karena beberapa hal. Yang pertama karena Jinho yang udah ngebooking kepemilikan dari 19 dungeon yang ngebuat dia nggak bisa masukin hunter-hunter pemula ke medan pertempuran atau ladang uang. Dan alasan lainnya adalah dia pengen ngerekrut Jinwo ke guild itu karena Sangmin juga punya intuisi yang tajam kayak Jinchul yang yakin kalau Jinwo ini mengalami kebangkitan kedua. Jadi sayang banget kalau nggak direkrut, gitulah. Akhirnya mereka mengadakan negosiasi tentang itu semua, tapi Jinwo menolak. Mungkin alasannya juga karena duit yang dikasih Jinho lebih gede dan lebih mudah ngejaga rahasia tentang kekuatannya. Sebelum pergi juga si Jinwo ngasih peringatan ke Sangmin kalau dia nggak usah nyari tahu info apa-apa lagi tentang Jinwo, serta nggak pengen informasi semua tentang kekuatannya yang udah diselidiki Sangmin sama anak buahnya bocor keluar. Jinwo juga ngejual 3 dungeon sisa yang belum diselesain mereka ke Sangmin dengan harga yang mahal. Sangmin pun nerima itu karena dia pikir itu harga yang masuk akal, tapi ternyata dia malah kena tipu karena harga dungeon yang sebenarnya 3 kali lebih murah dari yang dikasih Jinwo. Pinter dan licik ya. Scene selanjutnya memperlihatkan Jinwo yang udah buletin tekad buat nyelesain misi ganti job yang udah dikasih sama sistem.
Lawan-lawan Kroco yang dia hadapi pun jauh lebih kuat dari yang pernah dilawannya selama ini. Tapi itu juga merupakan tantangan yang harus dilewati Jinwoo biar bisa lebih kuat. Satu persatu musuhnya berhasil dikalahin dan sampailah dia melawan bosnya. Sosok yang menggunakan baju kesatria berwarna merah dengan pedang panjang. Di awal tentu aja Jinwoo dibantai, tapi itu bukan akhir bagi dia karena dia masih punya orang yang harus dilindungin. Jadi dia harus menang gimana pun caranya. Singkat cerita aja, Jinwoo berhasil ngalahin kesatria yang bernama Igris dan berhasil mendapatkan reward berupa drop item dan juga duit. Akan tetapi misi pergantian job itu masih belum selesai. Jinwoo harus bertahan selama mungkin dan mengalahkan monster-monster sebanyak mungkin biar bisa naikin kemungkinan dia dapat job yang lebih kuat. Menghadapi musuh yang gak ada habis-habisnya itu, Jinwoo kewalahan, apalagi dia habis ngelawan si Igris sampai babak belur. Walaupun kelihatannya gak luka, tapi tetap aja dia masih ngerasain dampak dari pertarungan tadi. Ditambah lagi dia cuma bisa gelut pakai tangan kosong karena senjatanya gak mempan sama monster tipe baju zirah. Saat itu juga Jinwoo udah putus asa. Bayangan dirinya yang lemah dulu ngerosting dia yang sekarang. Saat hendak dieksekusi, Jinwoo terselamatkan akibat hukuman dari misi harian yang lupa dia kerjain. Buset coy, hoki bener nih orang. Dia pun masuk ke dimensi gurun pasir dan dihuni oleh banyak monster kelabang raksasa, kayak yang ada di awal dia jadi player dulu. Tapi Jinwoo yang sekarang bukan Jinwoo yang dulu. Dia bisa nyelesain hukuman itu dengan mudah dan jadiin momen sisa waktunya itu buat mulihin diri dan beli senjata yang mempan sama tipe monster yang sedang dilawannya. Jadi pas dipanggil lagi ke tempat dia nyelesain misi ngambil job, Jinwoo bisa nyelesain itu dengan mudah dan dapat poin yang banyak banget karena banyak juga musuh yang udah dikalahinnya. Setelah semuanya udah dikalahin Jinwoo, akhirnya Jinwoo bisa dapat job baru. Dikira bakal milih jobnya sendiri, ternyata dipilihin. Jinwoo dapat job necromancer yang bisa ngidupin arwah orang yang udah meninggal. Awalnya dia ngerasa itu nggak cocok sama dia, yang mungkin lebih ke arah assassin, tapi kok malah dapat tipe mage. Tapi pas keluar notif kalau necromancer itu kelas tersembunyi atau dengan kata lain jarang, aka langka, Jinwoo pun ragu. Akhirnya ya diambilnya lah. Dengan kekuatan job barunya itu, semua prajurit yang udah dikalahinya tadi bisa disummon ulang. Termasuk si kesatria merah Igris. Ya walaupun ada batasannya karena skill itu sendiri juga masih level 1. Tapi bisa dibilang udah GG lah cuy ya. Kayak gini diem aja solo rank juga bisa. Berpindah ke masalah lain, ternyata masing-masing orang juga punya masalahnya sendiri. Jinwoo sedang dihadapkan pada masalah bisnis bikin guil sama keluarganya. Sementara Hunter Rank S sedang bersiap-siap untuk masuk ke Pulau Jeju. Salah satu arts penting di anime ini. Kayak yang udah aku bilang tadi, untuk arts Pulau Jeju ini kecil kemungkinan bakal dibahas di season 2-nya. Kalaupun season 2-nya bakal dapat 24 episode juga masih kurang karena manualnya sendiri ada 201 chapter. Tapi tenang aja, kalau kalian mau, aku bakal bahas anime ini sampai tamat. Jadi komen di bawah ya. Oke teman-teman semua, sekian aja video kali ini. Kalau kalian ada rekomendasi anime lain yang mungkin kalian pengen aku bikinin rangkuman seluruh alur ceritanya, tinggal komen aja di bawah ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi kalian yang belum karena ini gratis. Dan juga share ke teman-teman kalian semua supaya yang nggak tahu video ini jadi tahu. Oke segitu aja, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.